السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'da. Alhamdulillah, pada pertemuan yang pertama, yaitu dalam program Mulazamah Al-Quran Bersanad, kita akan membahas syarah Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Pembahasan penjelasan syarah Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Sebelum kita masuk ke pembahasan atau ke syarah matan itu sendiri, terlebih dahulu kita akan mengenal mabadi'u ilmi tajwid. Itu dasar-dasar ilmu tajwid. Karena setiap muslim hendaknya mempelajari dan memahami 10 dasar ilmu tajwid ini. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu tafsir, ilmu fiqih, dan lain sebagainya, itu juga mempunyai dasar, mempunyai mabadi, bukan hanya ilmu tajwid saja. Sebagaimana yang disebutkan di dalam qasidahnya Abu Irfan Muhammad bin Ali As-Sabban, beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah, berkata, "Inna mabadi'a kulli fannin 'asharatu." Sesungguhnya dasar-dasar setiap ilmu itu ada 10. Al-hadd wal mawdu'u thumma ats-thamaratu. Yang pertama adalah batasan, itu definisi tajwid. Wal mawdu'u, itu adalah apa? Yang kedua, pokok bahasan ilmu tajwid itu apa saja. Thumma ats-tsamaratu, yang ketiga, buah yang akan dicapai dari mempelajari ilmu tajwid itu apa. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadhi'u, wa fadluhu. Ini yang keempat adalah apa? Keutamaan ilmu tajwid. Wa nisbatun, yang kelima, penisbatannya. Wal wadhi'u, dan yang keenam, peletakan dasar ilmu tajwid itu yang meletakkan siapa yang pertama kalinya. Wal ismul istimdadu hukmu syari'i. Wal ismu, yang ketujuh adalah nama. Listimdad, yang kedelapan, pensyariatannya seperti apa? Bagaimana pensyariatan yang di dalam Al-Quran, juga di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukmus syari'i, itu yang kesembilan, hukum mengamalkannya apa? Wa masailu wal ba'du bil ba'di iktafa. Dan yang ke-10, masail, itu adalah permasalahannya. Apa saja sih permasalahan di dalam ilmu tajwid itu? Wal ba'du bil ba'di iktafa. Sebagian dengan yang lainnya cukup. Wa man daral jami'a haza syarafa. Dan siapa yang mengetahui semuanya akan mendapatkan kemuliaan. Jadi 10 dasar ilmu tajwid ini harus kita pelajari dan harus kita ketahui sebelum kita masuk ke pembahasan matan itu sendiri, yaitu Tuhfatul Atfal. Baik, kita akan membahas satu demi satu. Yang pertama adalah al-haddu, awit ta'rif, definisi, pengertian. Adapun definisi tajwid secara bahasa, tajwid itu berasal dari kata-kata jawwada yujawwidu tajwidan. Dan ini mempunyai arti sama dengan kata at-tahsin, yang berasal dari kata hassana
yuhassinu tahsinan, yang mempunyai arti memperbaiki atau memperbagus, ya, memperindah, ya. Itu kata-kata at-tajwid. Jadi at-tajwid bermakna at-tahsin, ya. Makanya sering dengar kita kalau di Indonesia menggunakan kata tahsin, ya. Ditahsin dulu bacaannya, ya. Maksudnya adalah diperbaiki, diperbagus dulu bacaannya hingga sesuai dengan standar bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tajwid secara istilah, ya, adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'u haqqahu wa mustahaqqahu min as-sifat. Mengucapkan setiap huruf dari makhraj, tempat keluarnya, serta memberikan hak dan mustahak dari sifat-sifatnya. Atau istilah lainnya apa? Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ya, sama saja maknanya. Ya. Jadi mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, itu dari tempat keluarnya huruf tersebut, dengan memberikan hak dan mustahak huruf-huruf tersebut. Ya. Adapun yang dimaksud dengan hak huruf, ini adalah yang bersifat tetap. Ya. Maksudnya adalah sifat-sifat huruf yang thabit, yang terus akan melekat padanya dalam kondisi apapun, ya, dan tidak akan terpisah, ya. Di antaranya adalah sifat jahar, hams, syiddah, rakhawah, ya, bainiyah, isti'ala, yatbaq, qalqalah, safir, dan lain sebagainya. Ini adalah sifat-sifat yang absolut, sifat-sifat yang pasti akan melekat pada huruf tersebut dalam kondisi apapun. Ya. Kemudian, adapun yang dimaksud dengan mustahak huruf, ya, ini adalah yang bersifat kondisional. Jadi sifat ini muncul, sifat ini melekat sesuai dengan kondisi pada saat itu. Ya. Jadi sifat-sifat huruf yang tidak tetap, maksudnya, ya, pada huruf-huruf tersebut, ya, melainkan adalah sifat ini sekali-kali akan muncul, akan ada, ya. Mungkin dalam kondisi ini ada sifat tersebut, tapi dalam kondisi yang lain tidak ada, ya. Jadi adanya sifat tersebut tergantung sebabnya, ya, karena sebab-sebab tertentu, ya. Di antaranya misalnya sifat tarqiq, ya, yang muncul dari sifat isti'la. Karena semua huruf-huruf isti'la itu dibaca tarqiq. Atau sifat tafkhim yang muncul dari sifat isti'la. Ya. Kalau tadi sifat tarqiq yang muncul dari sifat istifal. Ya, istifal lawannya isti'la. Jadi sifat isti'la pasti huruf-hurufnya dibaca tebal. Ya. Atau ikhfa, mad, bacaan panjang, qasar, ya, bacaan yang dibaca panjang 2 harakat dan lain sebagainya. Contoh misalnya yang bersifat kondisional ini, misalnya nusukun bertemu dengan jim, ya, jim, maka dibaca ikhfa haqiqi. Pada kondisi ini, ya, miju, maka dibaca ikhfa haqiqi. Ya, tidak ada di situ hukum ikhfa syafawi, tidak ada. Ya. Yang di situ ada hukum yang bersifat kondisional. Jadi sesuai dengan kondisi. Kondisi pada saat tadi yang Anda contohkan adalah nun sukun bertemu dengan jim. Miju. Nah, seperti itu. Baik, kita masuk ke mabadi', ya. Dasar-dasar yang kedua adalah al-mawdu'u wath-thamaratu. Dasar-dasar yang kedua dan ketiga. Al-mawdu'u yang kedua, pokok bahasan ilmu tajwid. Ya. Jadi pokok bahasan ilmu tajwid adalah lafaz, ya, Al-Qur'an. Itu kalamullah. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ada sebagian ulama yang memang memasukkan juga pada lafaz hadis Nabi. Ya. Tetapi yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama bahwa materi ilmu tajwid adalah lafaz Al-Qur'an saja. Ini pendapat yang paling rajih. Ya. Kemudian mabadi yang ketiga, manfaat mempelajari ilmu tajwid wa thamaratuhu. Ya.
Manfaat mempelajari ilmu tajwid adalah ini untuk menjaga lisan dari lahan, kesalahan ketika membaca Al-Quran. Adapun lahan itu ada dua macam. Ada lahnul jadi, ada lahnul khafi. Lahnul jadi ini kesalahan yang terlarang. Tidak boleh seorang ya terjatuh kepada lahan jadi. Ya, karena ini haram dilakukan. Maka akan merubah arti atau makna. Contoh bacaan hamzah berubah jadi ain. Ya. Ha jadi ha. Alhamdulillah jadi alhamdulillah. Atau jadi kha, alhamdulillah. Ini tidak boleh. Maka akan merubah arti. Ini terlarang. Ada juga yang kedua adalah lahnul khafi. Kesalahan yang tersembunyi. Ya. Kesalahan tersembunyi. Seperti misalnya tidak menebalkan huruf ra. Ya, tidak menitip dalam keadaan tebal tidak menebalkan, dalam keadaan tipis tidak menipiskannya, ya, dan lain sebagainya. Tapi kesalahan yang tersembunyi ini tidak merubah arti, ya. Kemudian mabadi yang keempat dan yang kelima, fadlu ilmi tajwid, ya, wa nisbatihi, ya. Yang keempat adalah keutamaan ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini merupakan ilmu yang paling mulia karena berhubungan dengan kalamullah. Ya. Jadi semua ilmu yang memang berhubungan dengan kalamullah, yang mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk ilmu yang mulia, bahkan paling mulia. Ilmu tafsir, mempelajari juga firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima, penisbatan ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid ini merupakan ilmu syar'i yang berhubungan dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi ia memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan ilmu yang lain. Ia adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Qur'an dengan benar. Jadi ilmu tajwid ini termasuk di antara ilmu syar'i yang memang berhubungan dengan Al-Qur'an langsung, Al-Qur'anul Karim. Ya. Baik, kemudian dasar yang keenam adalah wadi'uhu. Ya. Peletakan dasar ilmu tajwid. Ya. Adapun peletakan dasar ilmu tajwid ini dibagi menjadi dua. Ada yang secara nazariyah, yaitu secara teorinya. Yang kedua adalah secara prakteknya. Ya, atau secara amaliyah, praktek yang pertama, yang kedua adalah nazariyah, secara teori. Ya. Peletakan dasar secara amaliyah, prakteknya ini langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan tajwid melalui perantara malaikat Jibril. Ya, ini langsung prakteknya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun secara nazariyah, secara teori ini oleh para imam qiraah, ya. Akan tetapi di dalam sisi nazariyah, teori, ini ada perbedaan di kalangan ulama tentang siapa yang pertama kali meletakkan dasar-dasarnya. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali, ya. Ada juga yang berkata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ada juga yang mengatakan Abu Hafs Umar Ad-Duri, ada juga yang berpendapat Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya. Dan pendapat yang paling kuat adalah Abu Muzahim Musa ibn Ubaidillah Al-Khaqani. Beliau adalah pemilik atau yang penulis matan Manzumah Al-Khaqaniyah, ya. Beliau wafat pada tahun 325 Hijriah, ya. Jadi yang paling rajih adalah Abu Muzahim, ya, kunyahnya namanya Musa ibn Ubaidillah Al-Khaqani. Kemudian dasar yang selanjutnya adalah al-ismul istindad. Yang ketujuh, penamaan. Ya. Jadi ilmu tajwid, ya, ilmu tentang cara membaca Al-Quran ini dikenal juga sebagai ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu sendiri, ya, penamaannya, ya. Kemudian juga disebut dengan fannu tartil, ya, dan juga disebut dengan haqqut tilawah. Adapun kalau di Indonesia kita terkenal dengan tahsin, ya. Tahsin, padahal tahsin dengan tajwid sama, secara dari segi bahasa, ya.
Baik, kemudian yang kedelapan, sandaran ilmu tajwid. Ya. Adapun sandaran pensyariatan ilmu tajwid ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, pelan-pelan. Ya. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsirkan tartil di sini. Ya, makna tartil di sini adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan huruf-hurufnya, ya, dan mengetahui tempat pemberhentian membaca, waqaf dan ibtida'nya. Kapan dimulai, kapan berhenti, di mana berhenti, dan bagaimana untuk memulai kembali, di mana untuk memulai kembalinya. Ya, ini harus kita ketahui. Juga sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, ya, annaha na'atat qira'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mufassaran harfan. Sesungguhnya dia telah menggambarkan atau mensifati bacaan Rasulullah SAW sebagai bacaan yang jelas huruf demi huruf, jelas. Ya. Hadis ini hasan sahih yang diriwayatkan hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu an yaqra'al Qur'ana kama unzil." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang membaca Al-Qur'an sebagaimana diturunkan. Ya. Juga tadi penyandaran itu sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Juga ilmu tajwid ini bersandar kepada riwayat-riwayat yang datang dari para ulama dengan sanad mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaan Al-Qur'an ini mesti diambil lafaz-lafaznya sekaligus cara membacanya secara turun-temurun dari generasi terdahulu, ya, yang mewarisi lafaz-lafaz Al-Qur'an dari generasi sebelumnya. Kemudian mewariskannya kepada generasi yang datang kemudian, yaitu dengan kaifiyat, yaitu tata cara qiraah, ya. Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam qiraah sehingga sampai kepada kita secara mutawatir melalui para masyayikh qiraah. Ya, demikian Al-Quran diwariskan dari generasi ke generasi. Karenanya para ulama mengatakan bahwa inti dari pembelajaran tajwid dan qiraah adalah talaqi dan musyafahah. Talaqi maksudnya adalah bertemu, dan musyafahah itu lisan ke lisan, dari lisan ke lisan. Ya, begitulah Al-Quranul Karim ini sampai kepada kita. Ya. Juga dikatakan oleh Syekh Utsman mengatakan dalam kitab Haqqut Tilawah, فعلى قارئ القرآن أن يأخذ قراءته على طريق التلقي والإسناد عن الشيوخ الآخذين عن شيوخهم كي يصل إلى تأكيد من أن تلاوته تطابق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح متصل. Maka hendaklah para pembaca Al-Quran mengambil bacaannya, mempelajari Al-Quran dengan jalan talaqi dan mengambil sanad dari para syekh, guru yang mereka mendapatkan bacaan itu dari guru-guru mereka, agar sampai pada kepastian bahwa bacaan yang dipraktekkan tersebut sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW dengan sanad yang bersambung lagi sahih. Ya. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari Al-Quran itu tidak bisa secara otodidak. Kita harus mempunyai guru, ya, atau hanya sekedar mempelajari teori saja. Ya, teori lihat dari kitab-kitab gitu, teori saja sudah, ya, tidak dengan melalui jalur talaqi, ya, musyafahah, ya, maka pasti akan keliru ketika dia membaca Al-Quran, karena membutuhkan guru, membutuhkan praktek, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat kepada tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, demikian terus sampai kepada kita, ya. Juga beliau melanjutkan penjelasannya, amma in i'tamada fi qira'atihi ala ma qara'a fi butunil kutub aw taqlidin ma sami'ahu min qurra'il idha'ati fayakuna qad hadama ahad arkanil qira'ati as-sahihati ats-tsalatsa, ya, wa ta'uddu qira'atuhu 'inda dzalik min babil kadhib bir riwayatil Qur'anil Karim.
Adapun apabila ia hanya menyandarkan bacaannya pada apa-apa yang ia baca dari buku-buku tadi ya, buku-buku tajwid ya, atau sekedar mengikuti apa yang ia dengar dari rekaman-rekaman para qari, rekaman-rekaman nih yang kita dengarkan ya, maka artinya ia telah menjadi orang yang meruntuhkan salah satu dari 3 rukun bacaan yang sahih. Bukan berarti kita melarang, bukan melarang mendengarkan bacaan para qari, bukan. Ya, akan tetapi ya, bacaan para qari itu hanya sebagai pembantu saja. Tapi yang menjadikan patokan adalah kita mendapatkannya dari guru kita yang memang bacanya sudah berstandar sanad, ya memang didapatkan bacaan tersebut dari gurunya dari gurunya lagi, gitu ya. Terus ke atas sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rekaman para qari itu bukan sebagai patokan utama. Ini hanya sebagai pembantu saja. Ya. Dan tidak bisa dijadikan sandaran. Sedangkan bacaan yang ia riwayatkan kepada orang lain dapat terhitung sebagai salah satu kedustaan terhadap periwayatan Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian mabadi yang selanjutnya adalah hukmuhu, yaitu hukum mengamalkan tajwid. Ya. Adapun hukum mengamalkan tajwid, di sini para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, yaitu tentang hukum beriltizam, komitmen dan konsisten terhadap tajwid ketika membaca Al-Qur'an. Nah, dan mereka membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, hukumnya wajib. Jadi ada beberapa ulama seperti Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala berpendapat bahwa mengamalkan seluruh hukum tajwid adalah wajib bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Wajib. Ya, sehingga orang yang meninggalkannya berdosa. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan maksudnya dengan bacaan yang memang sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Makharijul hurufnya, tajwidnya, sifatnya, ya, hukum-hukum tajwidnya, dan mengetahui waqaf dan ibtida'nya. Bagaimana kapan dia berhenti, di mana dia berhenti, kemudian di mana dia harus mengulanginya kembali. Ini sebagaimana ya tadi sudah dijelaskan di awal ya tentang makna tartil yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua tidak wajib. Jadi para ulama ya seperti diantaranya Mula Ali ya berpendapat bahwa tidak wajib mengamalkan hukum-hukum tajwid seluruhnya karena membaca Al-Qur'an seperti tidak mentakrirkan ra ya, menebalkan huruf lam yang tidak pada tempatnya. Alasannya kenapa? Beliau beralasan ini memberatkan kaum muslimin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ya, ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat selanjutnya yang ketiga, hukum antara 2 pendapat yang tadi. Ya. Jadi sebagian ulama memiliki pendapat yang pertengahan dalam hal pengamalan ini. Ini sebagaimana pendapatnya Syekh Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah ta'ala ya, di mana mereka memperinci hukum-hukum tajwid dari berbagai sisi. Ya. Ada dari 2 sisi. Yang pertama dari sisi makharijul huruf, dari tempat keluar huruf. Ya. Beriltizam ini komitmen atau konsisten dengannya ini wajib. Sehingga melalaikan dan meninggalkannya haram secara mutlak, seperti mengubah bacaan huruf ha menjadi ha atau kha pada kata atau kalimat alhamdu. Ya, tidak boleh membacanya alhamdu, alhamdu, tidak, tapi alhamdu. Ya, alhamdu. Ya, ini dari segi makharijul huruf. Kemudian dari sisi sifatul huruf, ini dibagi menjadi 2. Ada memang sifat yang wajib. Ya. Jadi apabila sifat wajib ini berubah, maka ia akan mengeluarkan dari
huruf dari hakikatnya, mengeluarkan huruf dari hakikatnya. Ya, oleh karena itu hukum beriltizam dengannya itu wajib dan meninggalkannya haram secara mutlak. Ya, seperti misalnya menebalkan huruf ta pada lafal atau pada kata kalimat al-mustaqim. Firman Allah SWT dalam kalimat al-mustaqim, ya, dibaca al-mustaqim, tidak dirubah ta jadi ta. Ya, karena sifat ta itu tipis, kalau ta itu tebal. Kalau ta dibaca ta maka akan merubah arti, berubah maknanya. Ya, mustaqim jadi mustaqim, mustaqim lah, mustaqim tipis dibaca ta. Ya, ini sifat yang wajib. Kemudian yang kedua, sifat penghias. Adapun sifat penghias seperti misalnya menebalkan huruf ra yang berharakat fathah dan dhamma, ya. Contohnya pada kata-kata Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Jadi dibaca tebal ketika mengucapkannya. Ya, maka hukumnya ini terbagi menjadi dua. Ya, dua kondisi. Yang pertama adalah apabila qiraahnya dalam rangka talaqi nih. Belajar langsung dari guru, maka hukumnya wajib menghindari lahan, ya, maka hukumnya wajib menghindari lahan, baik itu lahan khafi ataupun lahan jali, ya, maka tidak boleh ketika kita membacanya sesuai dengan dalam rangka talaqi, yaitu belajar langsung kepada guru, maka hukumnya wajib menghindari lahan khafi dan tidak boleh, ya, haram secara mutlak sengaja melakukannya walaupun tidak merusak makna. Memang kalau untuk lahan khafi kan tidak merusak makna, ya. Akan tapi kalau lahan jali jelas tidak diperbolehkan, dalam kondisi apapun tidak akan diperbolehkan, ya. Karena maqam kedudukannya di sini adalah maqam riwayah, sedangkan lahan khafi ini merupakan kedustaan dalam riwayat. Kemudian apabila qiraahnya yang kedua adalah dalam rangka tilawah biasa, maka hukumnya tidak wajib. Namun dalam hal ini terbagi menjadi dua lagi. Ya. Yang pertama, jika seorang qari adalah seorang yang mutqin, mahir membaca Al-Qur'an, mengerti hukum tajwid, maka tercela baginya membaca Al-Qur'an dengan tidak memakai hukum-hukumnya. Ya. Yang kedua, jika seorang qari adalah seorang yang awam, maka insyaallah tidak mengapa, karena dia meninggalkan sifat-sifat menghias atau tahsiniyah yang tidak mengeluarkan huruf dari tempatnya serta tidak merusak makna. Ingat catatannya, tidak merusak makna. Ya, ini bagi orang awam yang memang dia nggak paham hukum-hukum tajwid. Ya, wallahu a'lam. Kemudian kita bisa lihat di akhir ini ada bagan, ya, di tentang hukum mengamalkan tajwid, ada wajib, tidak wajib antara keduanya, ya. Dengan perincian antara keduanya, wajib pada sisi makharijul huruf, wajib pada sisi sifatul huruf. Pada sisi sifatul huruf ini ada sifat penghias, ada sifat wajib. Sifat penghias ini dibagi lagi, tidak wajib pada sisi tilawah biasa, ya, wajib pada qiraah talaqqi. Yang tidak wajib pada tilawah biasa itu adalah dibagi menjadi dua lagi. Ada wajib bagi seorang qari yang mutqin, maka tidak wajib bagi orang awam. Baik. Kemudian masailuhu, ini yang terakhir adalah dasar ilmu tajwid yang terakhir adalah permasalahan ilmu tajwidnya. Jadi maksud dari permasalahan ilmu tajwid di sini adalah kaidah-kaidah yang terdapat di dalamnya. Ya, seperti misalnya kaidah-kaidah ahkamun nun sakinah wa tanwin, ya. Ahkamul mimi, ahkamun nuni wal mimi musyaddadatain, ahkamul mimi sakinah dan lain sebagainya. Ya. Jadi tajwid di dalam Al-Qur'an ini ada pada 4 hal. Yang pertama, ma'rifatu makharijil huruf. Mengenal makharijul huruf, yaitu mengenal tempat-tempat keluarnya huruf. Ya. Karena ini adalah bagian pokok nih. Dari permasalahan ilmu tajwid ini pokoknya. Ya, intinya di sini makharijul huruf. Ya. Dan yang kedua, ma'rifatu sifatiha. Ya, mengenal sifat-sifatnya. Ini juga termasuk bagian yang penting, pokoknya. Ya, makharijul huruf dan sifat ini termasuk pokoknya. Ini pondasinya dulu nih. Ya. Di dalam ilmu tajwid. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu ma yatajaddadu laha bisababit tarkib minal ahkam. Mengenal hukum-hukum yang muncul dengan sebab tarkib. Susunan huruf dengan huruf yang lainnya. Ya, misalnya dia nanti hukumnya idhar halqi, iqlab, ikhfa syafawi, ikhfa haqiqi, ya, idhar syafawi,
ya, ada mad wajib, ya, ada mad jaiz dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah riyadhatul lisan wa kathratut tikrar. Latihan lidah dan banyak mengulang. Ini intinya juga ketika kita sudah belajar berlatih mempelajari mengenal tempat-tempat keluarnya huruf, sifat-sifatnya, kemudian tahu hukum-hukum tajwidnya, maka perlu dilatih lisan kita. Ya. Jadi bukan hanya sekedar dipelajari teorinya tapi tanpa berlatih. Karena mempelajari tajwid juga butuh latihan yang keras, yang luar biasa, ya. Karena belajar tanpa berlatih, tanpa praktik dalam tajwid ini, maka akan sia-sia. Ya, maka butuh tatbiqnya, buku prakteknya harus. Ya. Taib. Kemudian ada 3 istilah penting, ya, di dalam ilmu tajwid. Ada istilah yang pertama itu al-qiraah. Kemudian yang kedua adalah riwayah. Dan yang ketiga, thariq. Ya. Baik, kita pembahasan yang pertama adalah istilah qiraah. Jadi qiraah ini digunakan untuk menerangkan suatu jenis bacaan yang dinisbatkan kepada salah satu imam qiraah yang 7 atau yang 10. Ya. Jadi ada namanya qiraatus sab'ah, qiraatul asyrah, ya. Qiraatus sab'ah ini biasanya jalurnya jalur asy-syatibiyah. Sedangkan qiraatul asyrah ini jalurnya jalur at-tayyibah, ya. Qiraatus sab'ah itu merujuk kepada kitabnya Hirzil Amani, ya, Wajhit Tahani. Jadi matnus syatibiyah terkenalnya. Qiraatul asyrah itu merujuk kepada kitab Thayyibatun Nashr fi Qiraatil Ashr, ya. Adapun topiknya itu tentang kaifiat, tata cara melafadzkan bacaan Al-Qur'an sesuai apa yang ditalaqikan, ya, diambil dari dengan jalan musyafahah, ya, langsung dari lisan ke lisan yang sanadnya bersambung hingga Rasulullah SAW. Qiraah, ya, karena qiraah kan ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyrah, ada arba'at asyar, ya. Contoh misalnya qiraah Imam Asim, qiraah Ibnu Katsir, qiraah Imam Nafi', ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah riwayah. Istilah ini digunakan untuk menerangkan perihal penisbatan ulama yang meriwayatkan qiraah yang diambil dari salah satu imam yang 7 atau yang 10, ya. Jadi periwayatan tersebut diambil berdasarkan tata cara qiraah mereka dalam melafadzkan Al-Quran. Jadi setiap satu imam ini memiliki 2 perawi, ya, yang meriwayatkan qiraahnya, seperti ungkapan mereka yaitu riwayah Hafs an Asim, ya, riwayah Syu'bah an Asim, riwayah Warsh an Nafi' dan seterusnya. Jadi contohnya Imam Asim ini mempunyai 2 perawi, Hafs dengan Syu'bah, seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga, thariq. Jadi istilah ini digunakan untuk menerangkan apa-apa yang dinisbatkan kepada yang menukil dari perawi, ya, menukil nih. Jalurnya apa? Ya. Misalnya riwayah Hafs an Asim, na'am, dari jalurnya apa? Asy-syatibiyah kah, at-tayyibah kah, ya, atau azraq kah, atau misbah kah, dan lain sebagainya. Ya. Jadi tidak boleh menggabungkan dua jalur dalam satu riwayat ketika kita mengamalkan, terutama ketika kita mengamalkannya, ketika kita membaca prakteknya. Ya, qiraah Asim jalur syatibiyah, maka kita mengamalkan jalur syatibiyah tersebut, tidak boleh digabung-gabung dengan thayyibah. Misal contohnya bacaan mad jaiz munfasil di jalur thayyibah, ya, itu dengan qasr munfasil, itu 2 harakat. Tapi di jalur asyatibiyah, ya, tidak boleh 2 harakat, hanya boleh harus dibaca 4 harakat. Seperti itu contohnya. Ya, itu pengertian dari qiraah riwayah dengan at-thariq. Baik, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.